Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa nasusun nasyara. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian kita An-Naskhu ya, An-Naskhu. Setelah kemarin kita mengkaji tentang taksis dan juga al-af'al, sekarang kita masuk ke materi yang baru berkaitan dengan nasakh atau an-naskhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An-naskhu ai hadan naskhu utawi iki-ikilah bab mertelaake nasakh. Apa yang disebut dengan nasakh itu wa amman naskhu lan anapun utawi nasakh. Wa amman naskhulan anapun utawi nasakh iku fa maknahu mongko utawi maknane nasakh lughatan ing dalem bahasane iku al izalatu. Jadi lughatan ini bukan termasuk dzaraf ya, dia termasuk mansubun bin naz'il khafid. Jadi dia nasab karena membuang huruf jar ai fil lughati, ai fil lughati. Maknanya nasakh yaitu iku al-izalatu menghilangkan. Yuqalu den ucapaken apa nasakhati syamsu azilla idza azalathu. Nasakhat menghilangkan apa asyamsu srengenge, ngilangake. Apa asyamsu srengenge azilla ing bayangan. Al-dhilla ing bayangan idza azalat ing dalem nalikane ngilangake apa asyams hu ing adzil wa rafa'at lan ngangkat ya tegese ngilangaken apa asyamsuhu ing adzil hu ing bayangan bin bisatiha kelawan oleh mbebere syams bin bisatiha kelawan oleh mbebere asamsu atau asyamsu. Jadi yang dimaksud dengan nasakh itu secara etimologis yakni al-izalah atau menghilangkan ya. Itu versi yang pertama. Kenapa? Karena ucapan orang Arab nasakhuti syamsu al-dhillah itu bermakna izalah atau menghilangkan, menghapus atau menghilangkan. Jadi ada matahari itu menjadi salah satu sebab hilangnya sebuah bayang-bayang. Tetapi versi yang kedua secara etimologis nasakh itu wakila. Wakila lan den ngendikaaken apa maknahu an-naqlu. Maknahu utawi maknane nasakh ya. Nasakh iku an-naqlu memindah. Pemaknaan yang kedua ini diambil dari ucapan orang Arab min qaulihim saking ucapane wong Arab nasakhtu ma fil kitabi. Nasakhtu mindah sapa ingsun ma ing perkara fil kitabi kang ana tetep ing dalem kitab. Fil kitabi kang tetep ana ing dalem kitab. Ai idza naqaltuhu ing dalem nalikane mindah sapa ingsun. Ing dalem nalikane mindah sapa ingsun hu ing ma bi askali kitabatihi kelawan pira-pira harokat utawa syakale kepenulisane ma atau penulisane ma. Jadi makna yang kedua ini adalah bermakna nakal atau memindahkan. Jadi nasakh itu dimaknai sebagai satu perpindahan. Ini diambil dari ucapan orang Arab nasakhtu ma fil kitabi ai idza naqaltuhu wa hadduhu lan utawi definisine nasakh. Sekarang secara terminologis yang dimaksud dengan nasakh itu apa? Wahdulan utawi pelanggerane nasakh syar'an ing dalem syariate iku al-khitabu. Iku al-khitabu khitab
firman Allah ya khitab adalu kang nuduhake ana raf'il hukmi ing atase ngilangaken hukum ing atase menghapus sebuah hukum asabiti kang tetep bil khitabi kelawan khitab kelawan dalil utawa kelawan firmane Allah bil khitabi kelawan dalil ya al mutaqaddim kang dingin apa khitab ala wajhin ing atase satu segi satu arah yang atasnya satu wajah atau satu segi laulahu lamun ora ono apa al khitab adalu ala raf'il hukmi ya lakana mongko ono apa al khitab al mutaqaddim iku sabitan tetep ma'atarohihi sertane teko kerine al khitab adalu ala raf'il hukmi anhu ngarek-ngarekake ing atase al khitab al mutaqaddim. Nah ini definisi secara syariat. Kalau tadi definisi secara etimologis itu bermakna al izalah ya, menghilangkan atau menghapus atau memindah, maka sekarang definisi secara terminologis yang namanya nasakh itu adalah al khitab adalu ala raf'il hukmi. Jadi ada sebuah khitab ya yang menunjukkan atas terhapusnya sebuah hukum ya, terhapusnya sebuah hukum. Andaikan ya khitab itu tidak ada maka hukum yang awal itu akan masih tetap berlaku. Jadi itu yang kemudian dimaksud definisi nasakh secara syariat. Atau dalam konteks ini yang dimaksud adalah an-nasikh, sesuatu atau khitab yang menasakh. Jadi sebuah hukum yang dihapus ya, sebuah hukum yang dihapus oleh khitab yang datang kemudian ya. Terhapusnya khitab awal oleh khitab yang datang kemudian itu namanya nasakh ya. Menghapus sebuah hukum ya dengan satu khitab yang baru, menghapuskan sebuah hukum dengan dalil yang baru. Atau ya ini disyaratkan harus khitab atau dalil yang menghapus itu disyaratkan harus datang kemudian. Jadi tidak boleh antara dalil yang satu, dalil yang dimansuh kemudian dengan dalil yang menasakh itu datang bersamaan, tidak boleh. Maka ayat yang dimansuh itu harus datang lebih dulu daripada ayat yang menasikh atau menghapus. Nah, ini. Jadi kalau di pembahasan yang kemarin ya beberapa minggu yang lalu kita fokus di taksis ya, masih berkaitan dengan dalil ya, karena kajian kita usul fikih itu ya erat kaitannya dengan dalil, maka kita sampai saat ini masih belajar tentang teori tentang dalil ya, tentang itu teori tentang taksis atau teori tentang nasakh itu harus kita pelajari gitu ya. Jadi bedanya dengan taksis itu, kalau taksis itu tidak menghapus seluruh hukum ya. Hanya tamyizu ba'dil jumlah, sebagian saja, sebagian hukum yang dihapus ya, atau dibatasi atau dikhususkan. Tetapi kalau nasakh itu menghapus seluruh hukum. Jadi misalnya contoh simpel misalnya seluruh santriwati Ma'had Al-Jami'ah itu wajib mengaji atau melaksanakan pengajian ba'da subuh, kitabnya adalah Syarhul Waraqat misalnya. Itu ketentuan umumnya. Khitab awalnya. Lalu ada satu pernyataan yang lain misalnya seluruh santri atau santri-santri bagi santri Ma'had Al-Jami'ah yang sedang sakit ya, yang sedang sakit, maka pada hari Minggu ini tanggal 26 Maret itu diperkenankan untuk tidak melakukan atau melaksanakan kajian kitab Syarhul Waraqat. Itu taksis. Jadi tidak kemudian menghapus hukum mengaji Syarhul Waraqat pada tanggal 26 Maret ini.
Hanya mereka saja yang kemudian sedang dalam keadaan sakit atau sedang berhalangan, ya sedang sakit maksudnya sedang uzur, tidak bisa mengikuti pengajian atau sedang bepergian, nah dan seterusnya, maka itu diperbolehkan untuk tidak melakukan atau tidak melaksanakan kajian kitab Syarhul Waraqat. Itu taksis. Jadi tidak menghapus seluruhnya. Akan tetapi ketika ada satu pernyataan susulan misalnya, seluruh santri Ma'had Al-Jami'ah Yayan Kediri ya, itu diharuskan mengaji kitab Fathul Qorib pada tanggal 26 Maret, hari Minggu pada tanggal 26 Maret, seluruhnya wajib. Loh, berarti nggak jadi kitab Syarhul Waraqat? Ya nggak jadi, karena ada ketentuan yang baru. Itu menghapus seluruhnya. Nah, itulah. Jadi al-khitab al-mutaqaddimnya itu terhapuskan dengan khitab yang baru. Ya, pernyataan atau aturan yang lama yang mana sebelumnya itu kan pada hari Minggu ya, pada hari Minggu itu secara konsisten di bulan Ramadan itu ngajinya adalah kitab Syarhul Waraqat. Tetapi ada aturan baru ya, terhitung mulai tanggal 26 Maret ya, hari Minggu ya, dan seterusnya itu kajian kitabnya diganti menjadi kitab Fathul Qorib atau Fathul yang lain ya, Fathul Mu'in atau Fathul Wahhab dan seterusnya. Nah, itu ya, itu namanya nasakh, bedanya dengan taksis. Itu hadza utawi ikilah definisi iku haddun nasikhi, definisi dari an-nasikh, ayat yang menasakh atau dalil yang menghapus. Wa yukhadu lan den alap minhu saking haddun nasikh apa haddun naskhi, hate atau definisi ini nasakh. Nasikh itu adalah ayat atau dalil yang menghapus. Kalau an-nasikh itu adalah ya masdarnya, aktivitasnya, penghapusan sebuah hukum, pembatalan sebuah hukum ya. Definisinya bi annahu ya, wa yukhadu minhu haddun naskhi bi annahu kelawan sak temene nasakh, bukan nasikh ya. Nasakhnya ya sebetulnya sama saja, cuma ini ditekankan bahwa ternyata nasikh itu lebih ke dalilnya. Kalau nasakh itu adalah aktivitas penghapusnya, aktivitas pembatalan sebuah hukum. Tapi kalau an-nasikh isim fa'il itu adalah dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Bi annahu kelawan sak temene nasakh iku raf'ul hukmi, menghapus hukum, menghilangkan hukum al-madhkuri kang tinutur, kang den sebutake apa hukum bi khitabin kelawan dalil, bi khitabin kelawan khitab atau dalil ila akhirih tumeka marang akhire ya definisi. Nah, bedanya ya tinggal mengganti raf'ul hukmi ya, raf'ul hukmi al-madhkuri bi khitabin ila akhirih. Ai raf'u ta'alluqihi tegese ngilangake keterkaitane hukum ya bil fi'li kelawan sebuah pekerjaan, bil fi'li kelawan penggawean. Fa kharaja mangko kejaba bi qaulihi kelawan pengendikane musannaf rupane qaul as-sabiti bil khitabi, as-sabiti bil khitabi apa raf'ul hukmi, menghilangkan atau menghapus sebuah hukum as-sabiti kang tetap bil baroati al-asliyati, bil baro'ati al-asliyati kelawan baro'ah al-asliyah, jadi membebaskan ya. Ini teori baro'atu zimmah ya, teori atau dalam usul fikih itu ya teori istishab, teori baro'ah al-asliyah itu dalam usul fikih ada ya. Jadi ini harus dibedakan, mana itu teori nasikh dan mansukh, mana itu hukum itu menjadi batal karena ada konsep baro'ah al-asliyah. Nah, untuk bisa mentasawurkan itu kita harus gambarkan dalam bentuk contoh misalnya untuk baro'ah al-asliyah ini. Jadi misalnya saya ragu terhadap sebuah hutang. Aku janjane duwe utang apa ora to karo sampean, Mbak? Ragu.
Jadi baik dari saya maupun dari orang yang saya hutangi, yang merasa saya hutangi itu tidak punya bukti, maka dalam hal ini penyelesaian kasusnya adalah dikembalikan kepada asalnya, baro'ah al-asliyah. Jadi baro'atu dhimmah, terbebasnya dari sebuah tanggungan. Maka berdasarkan al-aslu ya, al-aslu baro'atu dhimmah, al-aslu baqa'u makana ala makana ya, hukum asal dari sesuatu itu adalah yang berlaku sebelumnya, maka ya saya ditetapkan tidak punya hutang sama sekali terhadap si mbak ini, itu kan. Ya. Lah, pembatalan hukum hutang ini ya karena adanya al-baro'ah al-asliyah, karena adanya kaidah baro'ah al-asliyah ini tidak dinamakan dengan nasakh. Karena pembatalannya bukan dengan dalil, bukan dengan ayat ya, bukan dengan dalil tetapi dengan al-baro'ah al-asliyah ya. Itu. Jadi meskipun hakikatnya sebetulnya dia itu punya hutang, tetapi karena memang tidak ada bukti ya, tidak ada bukti dari si mbak yang dihutangi, kemudian saya juga tidak ada bukti, maka ya sudah, ini piye ini, sama-sama tidak ada buktinya, ya kita kembalikan kepada asalnya. Jadi dia terbebas dari hutang. Lah, penghapusan hukum punya hutang ini itu bukan termasuk nasakh karena tidak didasarkan kepada sebuah dalil, tidak didasarkan kepada sebuah khitab. Nah, ini maksudnya adalah bil baro'ah al asliyah. Ai adami taklifi bi syai'in, tegese ora anane pembebanan bi syai'in kelawan suwiji-wiji. Wa bi qaulina lan kelawan pengendikane musannaf rupane bi khitabin. Bi khitabin al makhudhi min kalamihi kang den alap min kalamihi saking kalame musannaf apa arrafu bil mauti wal jununi, apa arrafu menghilangkan hukum bil mauti kelawan sebab mati wal jununi lan sebab edan. Jadi menghapuskan hukum karena sebab dia sudah meninggal ya, menghapus hukum karena dia sedang dalam keadaan gila, nah, ini bukan termasuk nasakh. Ini bukan termasuk nasakh karena penghapusan hukum itu sekali lagi tidak dengan menggunakan dalil, karena salah satu syarat nasakh itu kan harus menggunakan dalil yang lain. Jadi ada dalil, sebuah khitab ya, kemudian ada khitab yang datang kemudian yang menghapus khitab sebelumnya. Lah itu namanya teori nasikh dan mansukh. Tetapi ketika ada dalil yang pertama kemudian dihapuskan karena adanya kematian, karena dia mati, karena dia meninggal dunia, ya sudah, hukum itu tidak berlaku kepada dia lagi gitu kan. Atau hukum itu tidak berlaku kepada orang gila karena ya dia zawalul akal, hilang akalnya. Ini juga sama, tidak bisa kemudian dikatakan sebagai teori nasakh dan mansukh. Nah, ini maka definisi itu harus sekali lagi harus jamek dan manek ya. Ini memberikan batasan-batasan. Definisi nasakh itu adalah gini. Al khitabu addalu ala raf'il hukmi as-sabiti bil khitabi al mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Itu sangat detail sekali. Sehingga yang tidak masuk dalam definisi ini nanti akan dijelaskan oleh musannaf, termasuk dalam kasus penghapusan sebuah hukum karena dia sudah meninggal dunia. Ini juga bukan termasuk nasakh. Kemudian batasan berikutnya ada statement dari musannaf wa biqaulihi ala wajhin. Ya, ini definisi yang awal tadi. Ala wajhin ila akhirih itu mengecualikan ya malaukana ya. Malaukana apa malaukana mengecualikan satu hal atau satu dalil laukana al khitabu laukana lamun ono apa al khitabu khitab al awwalu kang kawitan iku mughoyan den batasi bigoyatin kelawan satu batas, dibatasi. Au mu'allalan utawa den berikan taklil atau diberikan alasan, ditaklili, diberikan alasan, bimaknan kelawan suwijine makna. Wasurri halan den jelasaken bil khitabis tsani kelawan khitab kang nomor loro apa bimuqtadha dzalika kelawan tatrapane mengkono-mengkono laukan al khitab al awal mughayyan ila akhirih. Fa innahu mongko sak temene laukana ma laukan al khitab ila akhirih iku la yusamma ora den arani apa ma ora den arani nasikhon ing ayat kang atau dalil yang menasah lil awali marang
lil awali marang dalil kang pertama. Jadi ini juga mengecualikan definisi yang dipaparkan oleh musannif tadi, mengecualikan ketika ada satu dalil, ketika ada satu khitab yang itu dibatasi dengan sebuah batas tertentu atau diberikan alasan, ya hukumnya ini karena ini, gitu kan, atau hukumnya haram dengan catatan seperti ini. Nah ini tidak masuk dalam kategori nasikh, ya. Lah untuk memperjelas kita masuk ke contoh. Misaluhu qauluhu ta'ala, misaluhu utawi contone malau kanal khitab ila akhirih iku qauluhu ta'ala. Iku qauluhu ta'ala pengendikane Allah Ta'ala rupane qaul idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya ing dalam nalikane den panggil, ya den panggil, den adani opo adan, dipanggil opo adan lis sholati marang sholat miyaumil jum'ati saking dina Jumat ya fas'au mongko podo cepet-cepet to sapa sira kabeh ila dzikrillahi marang zikir nang Gusti Allah Ta'ala wa darulan ninggalno sapa sira al bai'a ing dol tinuku, al bai'a ing jual beli. Ketika azan sholat Jumat itu sudah dikumandangkan, maka bergegaslah untuk sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Nah, dan tinggalkan jual beli. Jadi ini kan mahalus syahidnya adalah di pelarangan jual beli, keharaman melaksanakan jual beli pada saat azan sholat Jumat. Ini bagi yang laki-laki, ya, yang punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kalau perempuan bagaimana, ya tidak terkena khitab ini karena sholat Jumat bagi perempuan itu kan tidak wajib, sehingga khitabnya tidak menyasar ke kaum perempuan. Ini adalah khusus untuk yang laki-laki. Fatahrimul bai'i mongko utawi pengharamane jual beli iku mughayyan dibatasi bin qidhail jum'ati kelawan enteke sholat Jumat, waktu sholat Jumat. Jadi pengharaman jual beli itu dibatasi sampai selesainya sholat Jumat itu ditunaikan. Ketika sholat Jumat itu sudah selesai ditunaikan, waktu sholat Jumat itu sudah selesai dilaksanakan, maka pengharaman jual beli ini tidak lagi berlaku. Lah, pembatalan pengharaman jual beli ini, ya karena dia mughayyan maka tidak dianggap sebagai bentuk nasikh dan mansukh, karena ya ini memang pengharamannya itu memang terbatas pada saat adzan Jumat saja. Kalau setelah selesai sholat Jumat, ya berarti jual beli itu menjadi legal, gitu loh. Fala yuqalu anna qaulahu ta'ala, meskipun ya ada ayat yang kemudian menegaskan, ayat yang kedua ini menegaskan tentang kebolehan melaksanakan jual beli pada saat selesai adzan Jumat atau sholat Jumat sudah dilaksanakan. Fala yuqalu mongko ora den ucapaken apa anna qaulahu ta'ala, anna qaulahu sak temene ucapane atau anna qaulahu sak temene firmane dawuhe Gusti Allah Ta'ala rupane qaul fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi iku nasikhun, menasakh. Fa idza qudiyat mongko ing dalem nalikane wis den rampungaken apa as-sholatu salat ya fantashiru mongko padha nyebaro sapa sira kabeh fil ardi ana ing dalem bumi wabtahu lan nuprihe sapa sira kabeh golek sapa sira kabeh min fadlillahi saking kautamaane Gusti Allah. Lah ini kan menegaskan bahwa setelah sholat Jumat itu ditunaikan maka ya fantashiru fil ardi, maka silahkan ya mencari nafkah, silahkan mencari keutamaannya Allah, silahkan melakukan transaksi kembali, gitu. Dan ini tidak boleh dikatakan sebagai ayat yang menasakh ayat sebelumnya. Ya, betapapun ada ayat kedua yang menegaskan kembali tentang kebolehan melakukan jual beli setelah sholat Jumat itu dilaksanakan. Tetapi karena ayat yang pertama itu datang dengan atau hukumnya itu terbatas pada saat sholat Jumat saja, maka sekali lagi ini tidak termasuk dalam kategori nasikh dan mansukh, hanya dibatasi. Iku nasikhun anna qaulahu ta'ala iku nasikhun menasakh lil awali marang khitab kang kawitan. Bal bayana balik bayana mertelaaken apa
ayat yang kedua qaulahu ta'ala tadi fa idza qudiyatis sholatu menjelaskan ghayatat tahrimi ing batasane pengharaman. Ghayatat tahrimi ing batasane pengharaman jual beli. Begitu juga ayat yang kedua, begitu juga ayat yang lain yang dijadikan contoh bahwa ini bukan termasuk teori nasakh dan mansukh. Wa kadzalan iku koyok mengkono-mengkono apa iku mau misaluhu ya, malau kana al-khitab al-awwalu mughayyan ya. Qauluhu utawi pengendikane Gusti Allah taala utawi dawuh Gusti Allah taala rupane qaul wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima lan den haramake alaikum ing atase sira kabeh apa shaydul barri berburu hewan daratan ma dumtum ing dalam selagine langgeng sapa sira kabeh iku huruman dalam keadaan ihram. Jadi ketika dalam keadaan ihram seseorang itu dilarang untuk melakukan perburuan. Nah, ini kan sekali lagi pada saat sedang melaksanakan ihram. Ini menjadi bukti bahwasanya pengharaman berburu ini dibatasi pada saat hanya dia sedang melaksanakan ihram saja. Tetapi ketika ihramnya sudah selesai, maka silakan Anda melakukan perbuatan berburu ya. Silakan Anda berburu. Ini juga bukan termasuk teori nasikh dan mansukh. Sekali lagi ini termasuk mughayyan bi ghayatin. La yuqalu ora den ngendikake apa nasakha menghapus ya hu ing qauluhu ta'ala apa qauluhu ta'ala hu ing ayat yang pertama apa qauluhu ta'ala firmane Allah taala wa idza halaltum mongko ing dalem nalikane wis tahallul sapa sira kabeh ya Fastadu mongko padha berburu sapa sira kabeh. Ya, betapapun ada ayat berikutnya ayat kedua yang seolah-olah itu menghapus tetapi tidak menghapus, ini hanya menjelaskan batasan pengharaman berburu itu tadi. Jadi hanya sebatas ketika dia sedang melaksanakan ihram. Ya itu. Jadi batasan-batasan yang ada di dalam teori nasakh. Li anna tahrima krana sak temene pengharaman lil ikhrami iku lil ikhrami pada saat ihram wa qad zalalan teman-teman wis ilang apa ihram wa qad zalalan teman-teman wis ilang apa kondisi ihram. Jadi ketika sudah melaksanakan ihram dan dia sudah tahallul maka ya hukum fastadu itu menjadi berlaku. Wa kharaja bi qoulihi wa kharaja lan kejaba bi qoulihi kelawan pengendikane musannaf ini masih berkaitan dengan penegasan definisi yang awal tadi ya. Rupane qaul ma'atarakhihi anhu. Jadi ketentuan awal nasakh itu kan untuk bisa menjadi ayat yang menasikh dia harus datang kemudian. Kok ternyata ayat yang menasikh itu datangnya berbarengan dengan ayat yang dimansukh, maka ini bukan termasuk dalam kategori teori nasikh dan mansukh ya. Nanti bisa jadi itu termasuk kategori taksis atau yang lain. Ya, apa ma kejaba apa ma perkara ittasala kang sambung apa ma bil khitabi kelawan khitab min sifatin kelawan sifat au syartin utawa syarat au istisnain utawa istisna. Lah ini pada pembahasan yang lalu kita sudah mengkaji tentang pembatasan dengan sifat ya, pengkhususan dengan syarat ya. Atau muliakan Bani Tamim in ja'akum. Jadi Bani Tamim itu muliakan seluruhnya in ja'akum, dengan catatan Bani Tamim itu datang hadir kepadamu atau datang kepadamu. Lah ini bukan termasuk nasakh tetapi dia termasuk taksis. Atau memerdekakan budak yang mukmin. Ada kata-kata yang mukmin, berarti ini juga bukan satu penghapusan hukum atau pengecualian seperti yang saya contohkan tadi, kecuali bagi mereka yang sedang sakit. Nah, ini bukan menghapuskan hukum tetapi hanya sekedar membatasi atau mentaksis. Itu waya juzu lan menang apa naskhur rasmi. Waya juzu lan menang apa naskhur rasmi menghapus ayatnya, tulisannya, rosamnya. Wa baqaul hukmi lan menetapkan hukumnya.
Jadi ada itu yang namanya nasakh itu yang dihapus itu hanya rosamnya saja, ya. Lafdzul Qur'annya saja, ayatnya saja yang dihapus, sementara hukumnya masih ditetapkan. Loh, ada nggak Pak contohnya yang semacam wadah gitu kan? Jadi masa dia dihapus tapi kok yang dihapus cuma tulisannya saja, tetapi hukumnya masih berlaku? Ada. Contohnya adalah asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya. Asyaikhu utawi, ya, asyaikhu utawi wong syekh, ya, wong tua, wasyaikhatu lan wong wedok tuwek gitu ya. Asyaikhatu dia. Idza zanaya ing dalem nalikane zina karone ya farjumuha mongko rajamno sapa sira kabeh huma ing asyaikhu wasyaikhatu albattata kelawan pasti. Qala ngendika sapa Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu, fa inna mongko sak temene kita iku qad qara'na teman-teman maca sapa kita ha ing asyaikhu wa syaikhatu. Rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu. Rawawus ngriwayatake hu ing asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya dan seterusnya. Wa ghairuhu sapa asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu lan saliyane Imam Syafi'i. Nah, ini. Jadi sebetulnya dulu itu pernah ada ayat yang berbunyi asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuha. Buktinya apa ya? Buktinya suatu ketika itu sahabat Umar pernah membaca ayat yang demikian asyaikhu wasyaikhatu. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Wa qad rajama lan teman-teman wis ngerajam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhsanaini ing orang yang muhson, dua orang yang muhson, muttafaqun alaihi. Jadi ini riwayat yang muttafaq alaih. Wa huma lan utawi karone al muhsanain iku al muradu perkara kang den karepake bisyaikhi kelawan kalimat bisyaikhi wasyaikhati. Jadi ini sama. Jadi ada bukti bahwasanya Rasulullah atau Kanjeng Nabi masih tetap melaksanakan hukuman rojam bagi orang yang melaksanakan atau bagi orang yang melakukan perbuatan zina muhson. Nah, ini jadi rosamnya dihapus tetapi hukumnya tidak. Nah, menghukum bagi pelaku zina muhson dengan menggunakan rajam itu masih ditetapkan. Itu. Kemudian jenis yang kedua, wanaskhul hukmi, dan menghapus hukum wabaka urrosmi lan netepaken tulisane, menetapkan rosamnya atau tulisannya. Jenis yang kedua itu adalah hukumnya dihapus tetapi tulisannya masih tetap dipertahankan. Ada enggak yang semacam itu? Ada. Contohnya adalah nahwu walladina yutawaffawna minkum. Waladina lan utawi wong akeh yutawafauna kang den tinggal wafat sapa sira kabeh mingkum saking sira kabeh wayadaruna azwajan lan ninggalaken yutawafauna kang wafat mingkum sapa sira kabeh ya wayadaruna lan ninggalaken sapa alladina azwajan ing pira-pira pasangan wasiyatan ing wasiat li azwajihim marang pira-pira pasangane alladina mataan hale dadi bebungah ilal hauli marang setahun. Jadi ayat ini tentang ayat yang bicara tentang iddah gitu ya. Jadi iddahnya itu awalnya setahun ya, berdasarkan ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharun azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Ini menjadi bukti bahwa hukum awal ketika ada perempuan yang ditinggal mati suaminya itu adalah masa iddahnya adalah selama setahun. Tetapi kemudian dinasakh dengan menggunakan ayat nusikha bi ayatin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi masa iddahnya adalah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Lah, ayat yang pertama ini masih tetap ada, tetapi hukumnya saja yang kemudian diganti dengan ayat yang berikutnya yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Nah, jadi ini rosamnya masih ditetapkan ya, tulisan waladina itu masih ada, rosamnya masih ada, tetapi hukumnya yang kemudian dihapus diganti dengan hukum yang lain. Itu jenis yang kedua. Lalu jenis yang ketiga dari nasakh itu adalah wanaskhul amroini.
Wa naskhul amro ini lan menasakh dua-duanya ma'an hale sesarengan. Wa naskhul amro ini lan menasakh rong perkara ma'an hale sesarengan. Maksudnya ya tidak hanya hukumnya saja yang dihapus, tetapi ayatnya itu juga dihapus dua-duanya. Nah, contohnya apa? Atau bukan ayat ya, dalil begitu ya. Jadi nasakh itu juga nanti berlaku tidak hanya di dalil berupa ayat, tetapi dalil berupa hadis pun nanti bisa berlaku. Contohnya adalah nahu hadits muslimin, hadis Muslim an Aisyah kana fi ma nazala asyru radhaatin ma'lumatun. Kana fi ma nazala kana ono fi ma ing dalam perkara nazala kang tumurun apa kana kang ono ya apa mafim kana kang ono fima ing dalam perkara nazala kang tumurun apa asyru radhaatin 10 susuan maklumatun kang kinawruan yuharrimna iku yuharrimna bisa membuat apa mahram birradhaah ya. Jadi batasan seseorang itu bisa mendapatkan status mahram birradhaah itu ketika anak itu sudah menyusu 10 kali asyru radhaatin. Tetapi kemudian fanusikhna mongko dinhapus asyru radhaatin mau bi khamsatun maklumatun dengan kalimat khamsatun maklumatun atau bi khamsatin maklumatin juga bisa itu ya. Dengan ayat dengan sebuah riwayat khamsatun maklumatun yuharrimna. Jadi 5 kali susuan itu bisa mengharamkan atau membuat mahram birradhaah. Jadi ketika anak itu ini masih debatable, artinya 5 kali susuan itu apakah satu bayi itu atau anak itu menyusu terhadap seorang perempuan, kemudian sampai dia kenyang dulu, kemudian itu baru dihitung 1, lalu menyusu lagi sampai dia kenyang baru dihitung 2, menyusu lagi baru dihitung 3 dan seterusnya. Ada yang menghitung semacam itu, tetapi ada juga yang menghitung ya ndak usah sampai kenyang, yang penting sampai 5 kali itu kan dilepas dari susunya seorang ibu tadi begitu ya, kemudian menyusu lagi sampai berjumlah 5 kali. Itu bisa ya hati-hati begitu ya. Jadi ketika ada anak begitu ya, kemudian dititipkan kepada tetangga, kemudian tetangganya tadi kebetulan juga punya bayi yang sama begitu, dititipkan. Nah ini terus kemudian anaknya si tetangga tadi sekaligus ngomong, kemudian diberikan ASI atau disusui ya, maka itu bisa menjadikan mahram birradhaah. Jadi ya ketika nanti sudah dewasa antara tetangga tadi itu tidak boleh melakukan ya pernikahan karena ya saudara sepersusuan, jadinya saudara sepersusuan. Maka ini harus hati-hati. Jadi tidak waton gini tak susunane anake ben gak nangis lah, itu jadi harus hati-hati ya. Besok kalau Anda sudah menjadi ibu rumah tangga juga harus hati-hati gitu ya. Bi khamsatin maklumatin ya, supaya itu berarti mempersempit peluang jodoh anak Anda nanti begitu ya. Karena Anda batasi dengan niat Anda yang baik menolong anak yang rewel, anaknya tetangga yang rewel, kemudian disusui, tapi bisa jadi itu nanti membuka atau mempersempit peluang jodoh anak Anda di masa depan itu ya. Itu bi khamsatun maklumatun. Jadi ini harus ditegaskan. Loh Pak, misalnya anak itu sudah dewasa, misalnya ada orang itu sudah gede, kemudian dia menyusu, minum air susunya seorang perempuan misalnya, ini contoh, apakah bisa menjadi mahram? Itu sudah lebih dari 5 kali atau 10 kali itu kan. Banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip agak konyol semacam itu gitu ya, agak konyol semacam itu tapi penting untuk dijawab. Maka jawabannya apa? Bisa menjadikan mahram enggak? Misalnya ada mohon maaf ada seorang buaya darat ya pergi ke lokalisasi atau kemana begitu kan, dan itu meminum mohon maaf gitu ya asinya begitu kan, asinya dari perempuan tadi, itu bisa membuat mahram birradhaah enggak kira-kira?
Nah, ini pertanyaan yang kerap kali muncul ketika membahas mahram birrodho'ah. Jawabannya ya tidak, ya. Karena haulaini kamilaini, yang dimaksud itu adalah haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini. Jadi maksimal 2 tahun. Ketika sudah lebih dari 2 tahun, maka yang tidak bisa itu menjadi mahram birrodho'. Nah, itu ya. Haulaini batasannya adalah haulaini kamilaini. Itu. Wayan qasimu. Ini klasifikasi nasakh ditinjau dari perspektif yang lain, ditinjau dari ada gantinya atau tidak, atau ada gantinya lebih ringan, atau ada gantinya ya hukum barunya itu lebih berat, atau hukum barunya itu lebih ringan. Nah, ini diklasifikasi lagi. Wayan qasimu lan terbagi apa an-naskhu. Apa an-naskhu nasakh ila badalin marang nasakh yang berupa ganti, wa ila ghairi badalin lan nasakh yang tanpa ada gantian sebuah hukum. Ya pokoknya dihapus saja tanpa ada hukum baru gitu loh. Jadi jenis nasakh itu ada kalanya menasakh atau menghapus hukum dan kemudian diganti dengan hukum yang baru, atau ada kemudian menghapus sebuah hukum tetapi tanpa ada hukum yang baru. Wes pokoknya dijarne, wes pokoknya hukum ini dihapus lah. Ada yang semacam itu. Al-awalu sekarang contohnya, al-awalu utawi contoh an-naskhu ila badalin iku kama fi naskhistiqbali baitil muqaddas, koyok perkara fi naskhistiqbali baitil muqaddas ing dalam penghapusane hukum menghadap ke Baitul Muqaddas ya. Bistiqbalil Ka'bati diganti dengan menghadap ke Ka'bah. Nah, ini kan pergantian kiblat yang arahnya sebelumnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti dengan menghadap kiblat. Lah ini teori nasikh dan mansukh yang ada hukum yang lama kemudian diganti dengan hukum yang baru. Ada hukum gantinya. Wasayati lan bakal tumeka apa contoh mau. Wasanilan utawi kang kaping pindho, ini contoh yang kedua. Jadi menghapuskan hukum saja tanpa ada ganti hukum yang baru. Iku kama fi qaulihi ta'ala. Iku kama fi qaulihi ta'ala kaya perkara fi qaulihi kang tetep ing dalem pengendikane Gusti Allah taala rupane qaul idana jaitum ing dalem nalikane melakukan pembicaraan khusus ya sapa sira kabeh bermunajat bisik-bisik melakukan pembicaraan khusus sapa sira kabeh ar-rasula ya wadul lah, lapor, curhat dan seterusnya itu kan ar-rasula ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqaddimu mongko dhisikna sapa sira baina yadai najwakum ing dalem nalikane ing dalem antarane munajat sapa sira kabeh ya bisik-bisik sapa sira kabeh sedekatan ing sedekah. Jadi sebelum Anda melakukan curhat ya wadul ke Kanjeng Nabi itu, Anda diharuskan untuk melakukan sedekah terlebih dahulu kepada fakir miskin. Hukum sedekah itu adalah wajib nah, pada saat itu. Nah, karena memang banyak sekali yang kemudian melakukan munajat, bahasanya adalah munajat kepada Kanjeng Nabi ya karena curhat dan seterusnya. Maka Allah kemudian memberikan satu hukum ya pokoknya ya wes wajib sedekah dulu gitu kan, wajib sedekah. Lah kewajiban sedekah maka setelah dirasa umat pada saat itu sudah sudah tidak lagi kemudian merepotkan dalam tanda kutip ke Kanjeng Nabi begitu ya. Sudah tidak ada lagi yang kemudian sowan banyak sekali dan seterusnya, maka hukum najaitum rasulah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah ini menjadi dihilangkan ya. Jadi menjadi dihilangkan. Jadi kewajiban sedekah itu menjadi dihapus. Gantinya apa Pak? Ya tidak ada gantinya. Ya meskipun di dalam redaksi yang lain atau dalam referensi yang lain dikatakan bahwa ayat ini ada gantinya ya. Gantinya adalah fanusikha ya, fanasakhallahu taala dzalika bi iqamatis shalah ya. Bi iqamatis shalah. Ada ayat yang kemudian berbunyi fa illam taf'alu ya, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Fa illam taf'alu ya, fa illam taf'alu dan seterusnya ya. Maka di sana diganti
menjadi fa illam taf'alu ya faqimus shalah ya. Ai as-shadaqah wa taballahu alaikum faqimus shalah wa atuz zakah. Ya, maka ketika kalian semua sudah tidak melakukan sedekah itu wa taballahu alaikum ya faqimus shalah, maka dirikanlah salat. Jadi kewajiban sedekah itu diganti dengan kewajiban melaksanakan sholat dan membayar zakat. Ada yang mengatakan semacam itu. Tetapi oleh kelompok yang mengatakan bahwa ini termasuk dalam kategori nasakh yang tidak ada pergantian hukum yang baru, ya tidak bisa semacam itu, karena hukum sholat itu sebelumnya memang aturannya sudah ada, begitu kan. Jadi ini tidak dianggap sebagai menghapus hukum kewajiban sodako. Jadi hukum kewajiban sodako itu ya sudah dihapus saja, gitu kan. Tidak ada kemudian hukum barunya. Ya kembali ke hukum yang awal. Jadi sodako itu ya dihukumi sebagai sesuatu yang sunnah atau yang dianjurkan. Itu. Wa ilama huwa aghlazu. Ada kalanya ilama marang perkara huwa kang utawi ma iku aghlazul wa abot. Jadi ada kalanya hukum yang baru, hukum yang menasikh itu lebih berat daripada hukum yang ada sebelumnya, karena khitahiri. Ya. Koyok terhapusnya sebuah hukum memilih ya baina shaumi ramadhana ing dalam antarane poso Ramadan wal fidyati lan fidyah ila ta'yinis shaum tumeka marang ta'yinis shaum menentukan puasa. Pokoknya wis gak iso, pokoknya harus berpuasa, ndak ada pilihan antara puasa Ramadan atau membayar fidyah. Nah, di awal itu kan boleh ya. Di awal itu boleh mengganti puasa Ramadan itu dengan silakan ganti dengan puasa Ramadan atau dengan fidyah. Ya. Tetapi gantinya ya wes pokoknya gak oleh, Anda mau ndak mau itu harus berpuasa. Ini dianggap lebih berat daripada memberikan opsi. Antara menentukan atau mengharuskan satu hal dengan memberikan opsi pada dua hal, itu otomatis yang paling berat itu adalah mengharuskan terhadap satu hal. Ya. Ndak ada pilihan. Memberikan pilihan dengan tidak memberikan pilihan itu jelas yang paling ringan adalah memberikan pilihan, ada opsi. Nah, kemudian yang dianggap berat itu ya tidak memberikan pilihan, pokoknya mau ndak mau harus berpuasa, itu kan ta'yinis shaum. Itu aghlad. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ila qaulihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, ini diganti dengan ayat kewajiban untuk melaksanakan falyasum. Falyasum, melaksanakan puasa. Wa ilama huwa akhafu. Wa ilama marang perkara huwa kang utawi ma iku akhafu luwih ringan. Ada kalanya nasikh itu merupakan hukum yang lebih ringan daripada hukum sebelumnya. Contohnya apa? Kanaskhi qaulihi ta'ala. Kanaskhi qaulihi ta'ala kaya nasakhe firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Iyakun lamun ana minkum saking sira kabeh apa sapa isyruna wong 20 sabiruna kang padha sabar sapa isyruna ya yaghlibu mongko bisa ngalahaken sapa isyruna sabiruna mi'ataini ing wong 200. Jadi ayat ini sebetulnya menekankan bahwa ketika engkau jumlahnya sudah mencapai 20, maka engkau tidak boleh lari hanya sebab karena menghadapi musuh yang berjumlah 200. Itu kan berat. Kemudian dinasah dengan ayat biqaulihi ta'ala. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Fa iyakun mongko lamun ana minkum saking sira kabeh sapa mi'atun wong 100 sabiratun kang sabar iku yaghlibu fa iyakun minkum iku yaghlibu bisa ngalahaken ya. Khobarnya kana iku yaghlibu bisa ngalahaken sapa mi'ataini ing wong 200. Jadi ini ketika jumlahmu itu sudah mencapai 100, maka jangan kemudian lari hanya karena menghadapi musuh yang berjumlah 200. Yang awal kan cuma isyruna. Sementara untuk yang kedua itu ya wis lek ngono ya wis 100 lah, maksimal 100. Kalau yang pertama tadi membatasi maksimal 20. Tapi kalau untuk yang ayat yang kedua itu membatasi dengan jumlah yang relatif banyak, yakni 100 itu. Wa yajuzu lan menang apa naskhul kitabi. Apa naskhul kitabi.
Menasah kitab bil kitabi kelawan kitab. Ya, jadi menghapuskan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain ini diperbolehkan. Kama taqaddama kama kaya perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma fi ayatayil iddati ing dalam 2 ayat iddah. Wa ayatayil musabarah lan 2 ayat yang berbicara tentang musabarah yang barusan kita baca. Wa naskhus sunnati bil kitabi ya, atau jenis yang kedua. Jadi melakukan nasakh itu boleh ya, menasakh sunnah bil kitabi dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Hadis itu bisa dinasakh dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Kama kaya perkara taqaddama kang wis kliwat apa mafistik bali Baitul Muqaddasi ing dalam hukume menghadap Baitul Maqdis asabiti kang tetep bisunnati kelawan sunnah. Jadi ketentuan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu ditetapkan dengan sunnah al-fi'liyati kang bangsa fi'liyah. Fi hadis sahihaini ing dalam hadis sahih Bukhari lan Muslim. Dihapus biqaulihi ta'ala dengan ucapan dengan firman-Nya Allah taala rupane qaul fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli mongko malingno sapa sira wajhaka ing wajahi sira syatral masjidil haram ing ara-arai Masjidil Haram. Ini ayat yang menghapus ketentuan menghadap Baitul Maqdis. Jadi diganti menghadap ke Mekah atau Masjidil Haram. Wa bisunnati nahwu hadithi muslimin. Wa bisunnati dan diganti dengan sunnah yang lain. Jadi ada hadis dinasakh dengan menggunakan hadis yang lain. Nahwu hadithi muslimin. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu ana sapa ingsun iku nahaitu. Iku nahaitu nglarang sapa ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil kuburi saking ziarah kubur fazuruha mongko sekarang fazuruha mongko padha ziarah sapa sira kabeh. Jadi menghapus antara satu hadis dengan hadis yang lain ini diperbolehkan. Tetapi wasakata an naskhil kitab boleh ndak ya menghapus ayat hukum ayat dengan hadis. Lah ini ternyata musannaf tidak menjelaskan tentang itu wasakata itu ya. Wasakata lan meneng sapa musannaf an naskhil kitab saking dinasahnya kitab ya bisunnati dengan hadis. Ayat Al-Qur'an dinasakh dengan hadis. Waqad qila lan teman-teman den ngendikaake waqad qila apa bijawazihi kelawan kebolehane naskhul kitab bis sunnah. Akan tetapi menurut satu pendapat itu dikatakan boleh gitu loh. Jadi betapapun secara level antara ayat Al-Qur'an dan hadis itu levelnya itu adalah ya jauh lebih utama. Maksudnya level yang pertama itu adalah Al-Qur'an baru kemudian hadis, maka ini tidak menutup kemungkinan hadis itu bisa menasakh ayat Al-Qur'an. Wa mustila contohnya apa? Wa mustila lan den gawe contoh ya lahu marang naskhul kitab bis sunnah biqaulihi ta'ala kelawan firmane Allah taala rupane qaul kutiba alaikum idza hadara den catet den tulis den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh idza hadara ing dalem nalikane wis hadir ing dalem nalikane wis teka ahadakum ing salah suwijine sira kabeh apa al mautu kematian intaroka lamun ninggalaken khairan ing kebagusan apa al wasiyatu wasiat lil walidaini wal aqrabun wal aqrabin lil walidaini wal aqrabin marang wong tuwa loro wal aqrabin lan pira-pira para kerabat. Ayat ini dihapus ma'a hadits Tirmidzi ya. Besertane hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi wa ghairihi lan sa'liyani Imam Tirmidzi la wasiyata li warithin. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris ya tidak ada tidak berlaku wasiat bagi ahli waris. Waktu ridho lan den tentang ya. Apa bi annahu kelawan sak temene hadis iku khobaru ahadin. Khobar yang bersifat ahad, jadi bukan khobar yang mutawatir. Wasayati lan bakal teko apa annahu sak temene kelakuan iku layun sahu ora denasah ora bisa denasah apa al mutawatiru ya apa al mutawatiru dalil yang bersifat mutawatir ya bil ahadi kelawan ahad. Jadi maksudnya tidak diperkenankan hadis itu menasakh ayat Al-Qur'an ketika hadis itu sifatnya adalah hadis yang ahad.
Ahad kemarin yang seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa dari sisi sampainya ke kita itu masuk dalam kategori yang dzonni gitu ya. Yang dzonni. Sementara ayat Al-Qur'an itu dari sisi sampainya ke kita itu sifatnya adalah qat'i, itu artinya mutawatir sekali. Yang mutawatir itu tidak boleh diganti dengan yang ahad. Yang qat'i itu tidak boleh diganti dengan menggunakan yang dzonni. Itu logikanya yang dipakai adalah yang semacam itu, yang mengatakan bahwa ya tidak boleh hadis itu menasakh ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa fi nuskhatin wala yajuzu naskhul kitabi bisunnati. Di dalam redaksi yang lain dijelaskan wala yajuzu lan ora wenang apa naskhul kitabi. Apa naskhul kitabi menasakh kitab Al-Qur'an bisunnati kelawan menggunakan hadis. Ai bi khilafi takhsisihi. Tegese nulayani ketika hadis itu mentaksis Al-Qur'an ya biha kelawan sunnah. Kama koyok perkara takut dama kang wis kliwat apa ma. Kama koyok keterangan takut dama kang wis kliwat apa ma. Jadi beda halnya kalau kemudian itu mentaksis. Kalau taksis itu tidak masalah ya. Kalau taksis itu tidak masalah. Jadi ayat Al-Qur'an yang bersifat umum kemudian ditaksis dengan hadis, baik itu hadis yang bersifat mutawatir maupun hadis yang bersifat ahad, maka ini tidak menjadi masalah. Alasannya apa? Li anna takhsisa krana sak temene taksis iku ahwanu, lebih ringan minan naskhi saking nasakh. Wa yajuzulan wenang apa naskhul mutawatiri menasakh dalil yang mutawatir bil mutawatiri dengan dalil yang mutawatir yang lain. Wa naskhul ahadi dan menasakh hadis yang bersifat ahad bil ahadi kelawan hadis ahad yang lain. Wa bil mutawatiri lan kelawan hadis yang mutawatir. Jadi mutawatir itu ya harus mau ndak mau harus bisanya dinasakh dengan menggunakan mutawatir yang lain. Kalau untuk yang hadis yang ahad ini boleh ditaksis, maksud saya boleh di nasakh ya dengan menggunakan hadis ahad yang lain atau dengan menggunakan hadis mutawatir. Wala yajuzulan ora wenang apa naskhul mutawatiri. Apa naskhul mutawatiri menasakh dalil yang mutawatir kaya Al-Qur'ani kaya Al-Qur'an bil ahadi kelawan hadis ahad. Ini jelas seperti yang sudah saya sampaikan barusan ya. Jadi yang mutawatir itu Al-Qur'an tidak boleh dinasakh dengan menggunakan hadis ahad. Alasannya apa? Li annahu krana sak temene ahad iku dunahu ana ing dalem ngisore mutawatir fil quwati ing dalem kekuatannya. Jadi secara kekuatan itu jelas yang lebih kuat itu tidak boleh dihapuskan dengan yang lebih lemah. Warrajihu tetapi pendapat yang kuat ya iku jawazudzalika memperbolehkan naskhul mutawatiri bil ahadi ya, namanya perbedaan pendapat itu ada saja begitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi di sini versinya Al-Alim Al-Allamah ya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu menyatakan marrajihu jawazudzalika gitu ya. Jadi yang pendapat yang lebih utama ya memperbolehkan gitu ya. Alasannya apa? Li anna mahalan naskhi al-hukmu. Li anna mahalan naskhi krana sak temene panggonane nasakh itu al-hukmu gitu ya. Jadi ini titik tekannya atau fokusnya adalah pada hukum, bukan kemudian soal kualitas sampainya ke kita gitu ya. Wadalalatu atau wadilalatu alaihi bil mutawatiri, sementara petunjuk alaihi ing atase dalil bil mutawatiri kelawan mutawatir iku dzonniyatun juga bersifat dzonni kal ahadi kaya dene pira-pira hadis ahad. Jadi sekali lagi ada pro dan kontra ya. Tetapi versi ulama musannaf ya ini menekankan bahwa sebetulnya antara hadis dan Quran itu juga bisa saling menasikh dan memansukh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di minggu berikutnya. Dari saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.